Sekarang ini yang disebut dengan masa depan itu sudah menjadi objek kajian tersendiri. Meskipun sekarang ini kajian mengenai masa depan ini sudah berkembang begitu pesat ya, saya sendiri tidak mengikuti, tetapi saya pernah mengalami suatu masa ketika pada tahun 80-an, 90-an kalau tidak salah, itu ada seorang tokoh yang menjadi buah bibir di Indonesia karena studi-studinya mengenai masa depan. Namanya Alvin Toffler. Itu nama yang cukup lama, pasti Pak Sahiron pasti mengenal itu, Alvin Toffler. Jadi pada tahun 90-an, tahun 80-an itu studi-studi dan literatur mengenai masa depan yang disebut dengan futurologi itu sangat populer. Sekarang ini studi mengenai masa depan sudah berkembang pesat, bahkan melibatkan komputer. Jadi simulasi-simulasi komputer dan kemudian sekarang dengan adanya artificial intelligence juga menggunakan AI untuk membuat formulasi tentang model-model masa depan. Nah, jadi sekarang ini studi mengenai masa depan itu sudah canggih sekali. Nah, saya senang sekali pembicaraan mengenai hal ini dibawa ke dalam lingkungan Nahdlatul Ulama di dalam muktamar ini. Nah, saya ingin membawa teman-teman kembali kepada tema pokok dari muktamar kita sekarang ini, yaitu tentang membayangkan masyarakat masa depan ya. Nah, saya ingin cerita lagi mengenai kenapa tema ini diangkat di dalam muktamar ini. Sekarang itu ada perkembangan-perkembangan sosial di dalam masyarakat kita yang mengancam masyarakat. Jadi sekarang ini masyarakat sebagai suatu himpunan manusia yang menjadi tempat kita semua tumbuh menjadi individu yang normal ini, itu kan semua tumbuh dalam masyarakat. Itu sekarang mengalami ancaman. Ancaman itu bersumber dari banyak hal. Dengan makin berkembangnya urbanisasi masyarakat, masyarakat pindah ke daerah perkotaan, kemudian hidup di dalam konteks perkotaan, itu ada perkembangan-perkembangan sosial yang mengancam entitas masyarakat itu, yaitu masyarakat yang tinggal di daerah urban itu cenderung mengalami proses atomisasi, mengalami proses ketercerabutan dari akar-akar sosial yang semula membentuk manusia itu. Karena modernisasi di dalam masyarakat kita itu punya kecenderungan yang hampir serupa di banyak negara, yaitu modernisasi yang mencerabutkan individu dari akar-akar sosialnya. Manusia sekarang ini cenderung yang hidup di daerah perkotaan cenderung menjadi individu yang terisolir. Sekarang ini orang cenderung untuk menikmati kesendirian yang tenang sekali. Karena itu sekarang ini banyak orang-orang yang mengeluh karena terganggu oleh suara azan. Karena azan itu, kalau bagi saya, azan itu adalah pertanda bahwa sebetulnya kita ini menjadi bagian dari anggota masyarakat. Tetapi orang-orang yang hidup di perkotaan yang cenderung mereka hidup di dalam rumah-rumah kecil atau bahkan di dalam apartemen-apartemen yang sunyi sekali, mereka bukan uzlah sebetulnya di apartemen itu. Ya mereka tinggal di dalam kotak kecil menikmati kesendirian. Dan seluruh hidupnya, seluruh dunia itu berputar pada dirinya. Sehingga dia tidak mau diganggu. Ketika ada gangguan suara-suara yang berasal dari masyarakat, bisa azan, bisa nyanyian dangdut yang disetel oleh tetangga yang sedang punya perhelatan misalnya, itu semua menimbulkan gangguan bagi orang-orang ini. Sekarang banyak orang mengeluh mengenai suara-suara yang mengganggu ketenangan hidupnya. Meskipun saya bisa memahami bahwa memang ada suara-suara yang betul-betul mengganggu orang
sendirian yang tenang. Tetapi bagi saya ini suatu indikasi sebetulnya kenapa orang terganggu dengan suara. Karena sebetulnya orang makin cenderung hidup di dalam dunia kecil yang terisolasi. Orang kepingin menikmati ketenangan dan tidak mau diganggu oleh suara-suara masyarakat. Nah, akibatnya adalah individu-individu ini terisolasi dari konteks sosialnya. Orang-orang hidup sebagai individu, bukan sebagai anggota di dalam sebuah masyarakat. Jadi proses modernisasi sosial yang berupa ini proses urbanisasi, yaitu proses di mana orang makin hidup di daerah perkotaan yang terisolir itu menimbulkan melahirkan individu-individu yang terpisah dari lingkungan sosial. Ini yang pertama. Yang kedua, perkembangan lain yang dibawa oleh teknologi digital. Teknologi digital ini menarik sekali karena semboyan dari teknologi digital ini adalah connecting people, yaitu menyambungkan orang-orang, menyambungkan masyarakat. Nah, tetapi kalau kita lihat secara seksama, sebetulnya yang disebut dengan komunikasi digital ini sebetulnya tidak seluruhnya berupa komunikasi. Karena orang-orang yang berhubungan dengan kita itu tampil di dalam bentuk avatar-avatar, dalam bentuk foto profil, dalam bentuk biodata, berupa keterangan-keterangan pendek mengenai orang itu yang belum tentu itu benar. Jadi seringkali kita berhadapan dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain sebagai teman, ya, disebut dengan friend, tapi sebetulnya bukan teman. Karena kita juga tidak tahu sebetulnya siapa yang kita ajak berkomunikasi, berinteraksi dalam dunia digital itu. Sehingga sekarang ini terjadi proses penghapusan wajah orang lain. Ada seorang sarjana yang menyebut ini sebagai proses defacing, yaitu penyembunyian wajah. Orang lain hadir di depan kita bukan secara langsung, tetapi melalui suatu simbol, melalui ikon, melalui avatar. Jadi tidak terjadi kontak langsung antar manusia, tetapi kontak yang kemudian difasilitasi, dimediasi, diperantarai oleh sebuah mesin, oleh sebuah alat. Nah, jadi di dalam teknologi yang semacam ini, proses tadi itu, atomisasi, orang menjadi atom-atom kecil yang terpisah dari lingkungan sosialnya, itu makin mengalami intensifikasi. Dengan kata lain, kita sekarang berhadapan dengan proses-proses sosial di mana masyarakat itu mengalami ancaman. Nah, Ki Haji Hasyim Asy'ari, Khadatus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, di dalam Muqaddimah Qanun Asasi itu menulis suatu pengantar yang menarik. Beliau mengatakan di dalam bagian awal Muqaddimah Qanun Asasi, antara lain bahwa manusia sebagai individu itu tidak bisa memenuhi hajat hidupnya. Istilah yang dipakai oleh Ki Hasyim adalah manusia sebagai individu itu qasirun. Dia kurang, dia tidak sempurna. Dia hanya bisa sempurna ketika hidup di dalam sebuah masyarakat. Jadi masyarakat itu adalah konteks, adalah wadah di mana individu itu bisa hidup secara sempurna sebagai manusia yang normal. Kita tidak bisa membangun, melahirkan manusia yang normal di luar konteks masyarakat. Karena itu tema mengenai masyarakat ini bagi saya penting sekali. Karena kita sekarang berhadapan dengan proses-proses sosial yang mengancam masyarakat. Nah, sementara masyarakat ini di dalam konsepsi para ulama kita dilihat sebagai tempat wadah di mana manusia tumbuh secara normal sebagai individu. Selama dia sendirian tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan pertumbuhannya tidak sempurna. Nah, oleh karena itu membayangkan model masyarakat itu penting sekali. Ini tema yang sengaja kita ingin bawa sebagai tema percakapan ke depan. Nah, sekarang kita ingin lihat
Apa unsur-unsur yang penting yang akan kita jadikan sebagai tema pembicaraan tentang masyarakat ini? Yang pertama adalah tema mengenai keluarga. Tema tentang keluarga, ini tema sentral. Sekitar setahun yang lalu ada sebuah percakapan di media sosial yang mengagetkan saya. Yaitu percakapan di kalangan anak-anak muda perkotaan tentang gejala yang disebut dengan gejala bebas dari beban anak, child free. Jadi sekarang ini mempunyai anak itu dipandang sebagai beban sosial yang menghambat pertumbuhan manusia menikmati kebebasan. Saya menyebutnya sebagai child freeism. Isme tentang bahwa hidup yang enak, yang normal adalah ketika kita hidup sendiri tanpa ada beban keluarga dan anak. Sekarang ini, dan ini sudah terjadi di Barat sebetulnya, institusi keluarga itu dipandang sebagai sesuatu yang sudah outdated, sudah ketinggalan zaman. Ketika ada event Piala Dunia di Qatar, itu ada seorang pemain sepak bola dari Tunisia yang sangat menonjol sekali karena main di Paris Saint-Germain, namanya Hakimi. Siapa namanya? Ashraf Hakimi ya. Itu kan pemain bola Tunisia yang terkenal sekali. Maroko. Pemain bola Maroko yang terkenal sekali. Ketika dia main untuk Maroko di dalam Piala Dunia yang terakhir di Qatar, dia difoto bersama ibunya. Gambar Hakimi tampil bersama ibunya itu kemudian dipasang sebagai foto headline di beberapa media di Barat. Nah, foto ini menimbulkan perdebatan. Foto ini oleh sebagian kalangan dianggap foto ini bisa menimbulkan salah persepsi. Seolah-olah hidup yang paling ideal adalah kalau kita mempunyai keluarga, ada ibu, ada anak, dan seterusnya. Jadi keluarga itu dipandang sebagai institusi yang tertuduh. Seolah-olah keluarga itu adalah institusi yang menghambat kebebasan. Nah, ini menurut saya perkembangan-perkembangan yang pelan-pelan juga mulai masuk ke dalam masyarakat kita. Sekarang ada wacana misalnya bahwa hidup sendiri sebagai seorang yang tidak menikah itu adalah pilihan yang sah. Kalau sebatas itu tidak menjadi soal, tetapi kemudian memandang bahwa hidup sebagai seorang yang tidak menikah itu dipandang sebagai pilihan hidup yang lebih baik daripada hidup menikah. Nah, itu bagi saya ini sudah menjadi suatu masalah. Jadi bagi saya sekarang ada tantangan-tantangan yang serius. Masalah keluarga. Keluarga sekarang ini menjadi institusi sosial yang dianggap sebagai ancaman atau hambatan terhadap kebebasan pribadi. Kemudian juga anak dan pendidikan anak. Itu juga masalah yang penting yang harus kita bicarakan dalam konteks masyarakat ini. Jadi kita memang sengaja agenda kita ini di dalam Muktamar NU dan mungkin di dalam percakapan berikutnya kita akan membawa kembali tema masyarakat. Bringing the society back. Membawa kembali masyarakat sebagai tema. Karena sekarang ini ada satu kecenderungan yang arahnya adalah menghindari masyarakat dan memilih hidup sendiri di dalam kotak sempit yang memang tenang tetapi tidak ada akar-akar sosial. Bagi saya ini tidak sesuai dengan visi Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu tema ini kita pilih, itu latar belakangnya. Kita berhadapan dengan situasi di mana ancaman-ancaman terhadap institusi sosial, institusi yang membangun masyarakat termasuk keluarga, anak, pernikahan, dan seterusnya, itu menjadi serius sekarang ini. Jadi memang ini agendanya agenda yang sifatnya agenda keluarga. Keluarga menjadi penting. Tapi ini bukan keluarga yang itu ya, bukan ya. Lain lagi ini. Jadi ini penting sekali. Inilah kenapa kita membawa kembali tema keluarga di dalam percakapan kita. Saya hanya memberikan kerangka, nanti aspek keagamaannya saya kira nanti bisa dibahas oleh Dr. Syahirwan, Dr. Muksid,